Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Joyo Nur Suryantogono akan memberikan sedikit materi mengenai bagaimana memasarkan suatu produk seni, karya seni yang berupa seni tari misalnya, kemudian teater atau karya-karya seni yang lain yang berasal dari sebuah desa Sumberwungu di Kabupaten Tepus Gunung Kidul. Jadi desa itu atau kelurahan itu adalah kelurahan yang sedang ingin mengembangkan diri atau membangun diri untuk menjadi sebuah kelurahan yang di branding sebagai kelurahan wisata budaya. Jadi materi ini akan saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di desa itu untuk menjadi semacam agen perubahan bagi kelurahan itu. Saya akan mulai dengan melihat seni budaya di sana itu sebagai produk seni. Meskipun mungkin produk itu biasa kita orientasikan kepada sebuah produk-produk ekonomi seperti sabun, seperti pakaian dan sebagainya, tetapi ya, produk di sini memiliki karakteristik yang sangat berbeda karena itu adalah aktivitas manusia, aktivitas seni, kreativitas seni dan sebagainya. Tetapi untuk kepentingan komunikasi pemasaran mengenai desa wisata budaya itu adalah sebuah produk. Baik, kita lanjutkan. Produk seni di desa Sumberwungu akan saya coba bacakan. Ini ada daftarnya ya, contoh produk dari adat dan tradisi Sumberwungu, Kelurahan Sumberwungu, Kabupaten Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Itu yang pertama adalah rasulan atau bersih dusun ya, itu sebagai sebuah produk. Kemudian nyadran, suran, selikuran, tradisi peringatan dan upacara seperti misalnya mantenan, tingkepan, kemudian mendak untuk memperingati orang yang sudah meninggal, kemudian nyengkal pekarangan, kemudian natah atau pasang molo, yaitu sebuah kayu besar yang ditempatkan di atas atap untuk menyangga atap rumah, kemudian ngawu atau kirim benih padi, kemudian gumbergan itu untuk kepentingan hewan ya. Kemudian untuk contoh produk seni tradisi desa yang berbasis lokalitas di Sumberwungu adalah seni karawitan. Di sana ada seni karawitan yang namanya Sukorini, kemudian ada yang namanya Muda Laras, ada yang namanya Laras Madya, kemudian tari irengan ya, yang diberi nama Ismoyo Jati. Kemudian ada seni jadilan Muda Manggala dan seni jadilan Tri Manunggal Sekar Budaya. Seni doger diberi nama Mustika Macan Kidul, ini luar biasa. Kemudian seni reok Marsudi Budaya dan Tri Budaya. Ini produk seni tradisi di Kelurahan Sumberwungu, Kabupaten Tepus Gunung itu cukup beraneka ragam, dan ketika saya mengunjungi daerah itu ketika sedang ada aktivitas rasulan cukup ramai sekali dikunjungi oleh banyak orang dan meriah sekali. Nah, ini adalah potensi aktivitas budaya yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan desa itu menjadi desa wisata budaya yang cukup potensial, karena di sana wilayah destinasi wisatanya sudah cukup banyak, pantai-pantai yang indah dan sebagainya. Kemudian untuk mempromosikan, untuk memasarkan produk itu, saya akan coba untuk menggunakan pendekatan bauran marketing ya, menggunakan 4P, yaitu produk, kemudian price, place, yang terakhir promotion ya. Tentunya dengan menggunakan teknik komunikasi yang persuasif. Produk sudah jelas, tadi saya jelaskan di awal, ada seni, tradisi, dan adat. Kemudian price ini adalah harga.
apakah seni tradisi dihargai? Bukan seperti itu, tapi kita berikan label nilai, bukan label harga. Bukan label harga dalam bentuk uang atau nominal, tetapi label nilai. Bagaimana kita memberikan nilai kepada produk-produk seni itu dari orang-orang yang bertempat tinggal di Sumberbungu atau warga Sumberbungu yang harus memiliki rasa kecintaan terhadap produk itu. Ya, itu harus diberi nilai. Yaitu dengan apa? Dengan membuat produk-produk itu di persepsi kita, di otak kita itu selalu nomor satu. Jangan sampai terjadi produk yang kita tampilkan di situ, yang akan kita pasarkan itu diberi label buruk. Ya, itu sangat pantangan gitu ya. Jadi harus selalu diberi label baik, eksotik, luar biasa gitu ya. Ini adalah langkah-langkah teknik-teknik persuasi yang bisa kita lakukan untuk mengangkat produk-produk seni tradisi lokal. Setelah price, kita beri harga, place, tempat, ya, lokasi dari seni tradisi yang kita promosikan itu ternyata kan juga tidak semudah yang kita bayangkan, lokasinya jauh dan sebagainya. Tetapi kita bisa menempatkan itu sebagai produk yang bernilai, kita branding. Ya, kita branding sebagai produk yang akan kita jual dengan nilai tertentu, dengan basic nilai kebudayaan misalnya didukung oleh masyarakat yang ramah, yang sopan, yang selalu menjunjung tinggi tradisi, misalnya Jawa, misalnya kalau basicnya Jawa. Jadi nilai-nilai kebudayaan itu tetap kita harus tempatkan untuk mendampingi seni tradisi itu. Ya, saya rasa mudah kita pahami ya. Nah, kemudian setelah di branding, tempat itu akan didatangi orang dengan cara apa? Jadi kita buat akses yang mudah. Ya, kita buat akses yang mudah, kita buat panggung atau lokasi pentas yang menarik, ya. Sehingga branding itu juga menyangkut bagaimana membuat mengkomunikasikan lokasi itu dengan mendapatkan akses yang mudah, gitu ya, memberikan akses yang mudah bagi pengunjung dan di sekitarnya juga indah misalnya. Itu adalah place menurut saya. Kemudian terakhir promotion itu mempromosikan produk yang sudah di branding itu dengan membuat misalnya video. Kita buat video, nanti akan dipromosikan lewat YouTube misalnya, atau media sosial yang lain, atau foto, atau buku, atau apapun yang berbentuk media-media komunikasi, ya, sehingga kita bisa mengkomunikasikan produk itu sudah dalam bentuk branding. Ya. Branding itu bernilai, jadi kita harus hati-hati. Bisa juga ketika kita mengkomunikasikan produk kita, ketika sudah kita branding dengan baik, dengan memberikan label nilai yang baik, luar biasa, eksotis, dengan sudut pandang yang menarik gitu ya, sehingga penonton itu akan terkesima, walaupun mungkin produk yang kita tampilkan itu adalah menurut persepsi orang dianggap sederhana, tetapi ketika kita branding dan kita pilih media brandingnya itu menarik, maka itu akan memunculkan sebuah eksotika gitu ya. Ini yang penting bagi kita untuk memahami suatu produk yang bernilai. Kemudian kita komunikasikan dengan cara persuasif, terus-menerus mengajak orang, mempengaruhi orang, ya, kemudian membangun image supaya imajinasi orang ini berkembang, sehingga bukan hanya atensi yang kita harapkan, tapi ada pengalaman luar biasa dari para penonton mengenai produk yang kita pasarkan. Gitu. Jadi kita mesti harus berjuang di situ, membangun suatu aktivitas budaya sehingga orang ketika datang ke sana itu munculnya adalah mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari apa yang mereka hadiri.
tidak perlu kita merasa diri kecil atau apa, enggak, semua itu bisa kita rekayasa dengan memberikan nilai atau kata-kata yang baik, yang selalu positif, eksotis, luar biasa, pengalaman yang menarik segala macam. Itu harus kita masukkan di otak kita masing-masing sebagai warga Sumberwuluh. Jadi kalau kita sebagai agen perubahan, tentu juga produk knowledge dari seni budaya harus kita ketahui. Contoh, Anda harus pintar membaca gitu. Bagaimana sebuah tari irengan ya, dari desa Karangtritis itu menjadi menarik itu. Tidak justru menjadi tenggelam gitu ya. Ini kan persoalan image, bagaimana orang mengimajinasi tari irengan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, jatilan ya. Jangan sampai orang merasa jijik gitu ya, jangan sampai orang merasa tidak tertarik. Nah, ini kan sesuatu ini bisa kita rekayasa dengan komunikasi persuasif. Kita buat bagaimana caranya membranding sebuah jatilan yang tadinya tidak menarik, yang tadinya itu misalnya menakutkan karena ada sabet-sabet punggungnya dan sebagainya, makan kaca ya, makan padi mentah dan sebagainya, itu menjadi menarik, itu menjadi indah, itu tidak menjijikan. Itu bagaimana caranya branding, rekayasa image menggunakan video, sehingga ketika promosi wisata itu sesuatu ditonton itu ada eksotis ya. Atau kalau misalnya itu masih juga tidak mendapatkan eksotisme dari film yang dibuat itu, maka kita bisa dengan cara lain, ubah sedikit koreografinya misalnya, lebih soft misalnya, itu juga bagian dari branding ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana sejarah jatilan itu Anda semua harus memahami ya. Mengapa dicoreng-coreng mukanya? Bukan hanya karena indah, tapi ada nilai filosofinya enggak di situ. Nah, nilai filosofi itu harus kita pahami juga gitu. Mengapa harus sabet segala macam? Itu harus ada nilai yang kita ketahui sebagai produk knowledge itu ya. Kemudian apalagi tari irengan juga demikian. Mengapa harus dikasih mandi angus dan tanda petik, kemudian pakai make up yang tebal, yang mencolok dan sebagainya? Ini bukan hanya sekedar corengan-corengan, itu bukan, tapi kita harus pahami betul bahwa itu ada sesuatu nilai filosofi di situ, sehingga kita bisa membranding dengan lebih indah gitu, dengan lebih eksotik itu. Jadi Sumberwuluh bukan lagi sesuatu yang terbelakang, tapi Sumberwuluh sebagai memiliki sesuatu yang eksotis gitu ya. Jadi kita juga sikap dan perilaku kita, karena ingat komunikasi persuasif itu tujuannya adalah mengubah sikap ya. Tapi sikap kita juga harus mapan dulu. Kita akan membangun Sumberwuluh seperti apa gitu. Seperti misalnya dengan berbasis pada tatanan budaya Jawa, keramah tamahan, itu harus ditonjolkan ya. Ditonjolkan, kita semua juga berperilaku seperti itu. Tunjukkan bahwa kita jangan terpengaruh oleh orang lain gitu ya. Orang lain pada dangdutan, kasar-kasar dan sebagainya, biarkan, tetapi kita tetap harus berpegang pada prinsip itu, karena kita memegang branding yang bernilai gitu ya. Jadi ini menurut saya apa yang saya sampaikan semoga menjadi bermanfaat bagi Anda semua yang hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.